Kliantono. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Risetu Sofiati. Saya dari BBSDLP, Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, di bawah Badan Litbang Pertanian Kementan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada IPB dan UNDP atas peluncuran Land Use Change Monitoring Tools, Web GIS Ecosystem, dan aplikasi Android INA Alert. Ini saya share sudah ini Pak ya. Apakah kelihatan sharing saya? Sudah. Udah. Ya. Oke, saya memulai dengan paparan saya, yaitu sesuai dengan arahan dari IPB, dari panitia, bahwa saya saat kali ini akan membawakan tentang informasi perkembangan sistem monitoring lahan komoditas pertanian tingkat nasional untuk kesesuaian lahan dan produksi pertanian. Ini ketika kita ingin bicara tentang monitoring dan kesesuaian lahan, sebenarnya ini dua hal yang berbeda, Pak. Kalau kita bicara monitoring lahan pertanian, itu lebih ke arah land use atau land cover, walaupun memang juga monitoring untuk kesesuaian lahan dan lain-lain juga dilakukan. Tetapi yang lebih dinamis adalah land cover dan land use ini, yaitu dan yang lebih banyak menggunakan remote sensing, walaupun di kesesuaian lahan juga kita bisa, atau peta tanah juga kita beberapa parameter bisa menggunakan remote sensing. Tetapi yang sangat dinamis itu adalah perubahan land use pertanian, land use atau land cover dari lahan pertanian. Sementara kalau land suitability atau kesesuaian lahan itu lebih banyak menggunakan data tanah dan iklim. Jadi dia lebih statis dibandingkan dengan monitoring lahan, di mana ketika kita ingin menggunakan suatu lahan tersebut untuk untuk suatu komoditas tertentu, kita harus mengevaluasi suatu lahan tersebut dengan menggunakan informasi atau data tanah atau sifat-sifat tanah, baik fisik maupun biologi maupun juga fisik kimianya, juga iklim. Iklim juga sangat menentukan, terutama curah hujan dan temperatur. Kemudian untuk potensi lahan, ini kita walaupun lahan tersebut sesuai, tetap kita harus memperhatikan penggunaan lahan tersebut. Misalnya lahan tersebut sesuai tetapi ada di hutan lindung, pasti tidak bisa digunakan untuk pertanian atau untuk perkebunan dan lain-lain. Atau juga mungkin sudah jadi udah jadi kota atau pemukiman, sehingga kita harus menggunakan lahan-lahan yang suitable dan yang tersedia untuk dikembangkan dalam komoditas pertanian. Saya membagi 5 seberapa dinamis sih perubahan lahan pertanian. Nah, ini hal yang terkait itu misalnya untuk yang sangat lama. Ini kita yang terkait dengan peta tanah atau yang di mana tanah itu adalah tempat yang mendukung suatu tanaman pertanian, di mana dia bisa menentukan produksinya dan sebagainya, itu kan kesuburan tanahnya. Itu kita menggunakan salah satu parameternya adalah peta geologi atau informasi geologi. Terus kemudian yang kedua adalah seberapa dinamis, yaitu lama tanah. Tanah itu mungkin 50 tahun, 20 tahun mungkin kita baru bisa memetakan lagi, tergantung pengolahannya gimana. Kalau misalnya dia sangat intens, misalnya dia juga sampai terjadi erosi dan longsor dan sebagainya, itu mungkin juga bisa terjadi berubah, atau likuifaksi ya, seperti yang terjadi beberapa tahun waktu yang lalu di Palu, itu juga mungkin bisa cepat berubahnya. Tapi pada dasarnya untuk perubahan tanah ini dalam waktu yang lama. Untuk perkebunan mungkin sedang, saya bilang, karena perkebunan itu kan tidak setiap paling setahun atau beberapa atau mungkin hutan dan sebagainya, itu kan sebenarnya dia tidak begitu lama, berbeda dengan pertanian sendiri. Kalau pertanian dalam arti tanaman pangan itu mungkin dalam waktu 1 bulan itu sudah berubah, karena dia akan tergantung dari masa tanamnya, atau mungkin 4 bulan sudah berubah, atau berubah dari padi menjadi jagung dan seterusnya. Atau mungkin padinya sendiri fasenya juga berbeda-beda, ketika dia pada saat penggenangan, ketika nanti sebulan kemudian dia sudah ada tanaman padinya, kemudian 3 bulan kemudian dia sudah beral lagi. Terus kemudian yang sangat cepat adalah iklim.
Kenapa diperlukan monitoring dan kesesuaian lahan? Karena kita harus mengetahui peta sebaran existing dari penggunaan lahan pertanian tersebut. Terus kemudian juga kita harus mengetahui mana sih wilayah yang cocok untuk lahan pertanian. Andai kata kita harus memperluas lahan tersebut atau perluasan lahan pertanian. Di mana ini mendukung di program-program pertanian di 3 ekosistem, yaitu lahan kering, lahan rawa, dan lahan sawah. Terus kemudian selain itu yang tadi saya bilang untuk perluasan, kita juga harus mengetahui cadangan untuk perluasan areal baru, untuk misalnya tanam apakah sesuai tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan lain-lain. Terus kemudian kita juga dinamika dari lahan pertanian itu sendiri. Kita sudah tahu bahwa pertanian ini rebutan dengan sektor lain, seperti perumahan, juga pabrik, industri, terus kemudian juga pertambangan dan lain-lain. Ini rebutan di dalam ini sendiri, di dalam pertanian sendiri juga dinamis juga, misalnya dari sawah menjadi kebun tebu atau sawah menjadi kelapa sawit dan sebagainya. Itu juga sangat dinamis sekali, dan itu juga nanti urutannya akan menentukan atau berdampak pada luas panen, luas tanam, dan juga produksinya nanti, produksi pertanian. Dan ini juga dampaknya adalah nanti kebutuhan saprodinya. Kalau misalnya lahan sawah yang menurun, berkurang, pasti akan perhitungan kebutuhan saprodinya yang efeknya yang buntutnya nanti adalah untuk subsidi pupuk dan lain-lain, itu pasti akan berubah. Ya, ini terjadi, nanti saya jelaskan juga, terjadi ketika lahan sawah yang dari 8,1 terus kemudian menjadi 7,1, itu berdampak sekali terhadap perhitungan kebutuhan saprodi dan lain-lain. Dan ini juga akan berdampak juga ke estimasi stok beras, harga beras di pasar dan sebagainya. Nah, untuk itu Kementerian Pertanian membangun Agriculture War Room. Mungkin ini sudah ada di media, dan di mana Agriculture War Room ini disupport atau didukung oleh Agriculture Operational Room di di dirjen yang eselon 1, kemudian di satkernya di eselon 2, dan ketiga itu didukung, di mana mempunyai tahapan. Kalau yang untuk di AWR yang di Kementan itu sudah merupakan informasi yang sudah siap untuk disampaikan atau jadikan sebagai policy maker. Untuk yang kemudian yang tahap yang di bawahnya atau yang di dirjen, mungkin dia lebih ke teknisnya, dan yang dapurnya adalah mungkin di eselon 2 dan eselon 3 di bawahnya. Ini yang sebelah bawah kanan itu adalah contoh untuk salah satu AOR atau Agriculture Operational Room yang di eselon 2. Dan ini juga sampai nanti di daerah-daerah, di BPTP itu juga kita mempunyai ini untuk komunikasi atau untuk koordinasi dengan teman-teman di daerah apabila terjadi suatu hal yang harus dikomunikasikan atau didiskusikan. Apa yang ada di dalam AWR? Informasi pada AWR, pada kami nanti saya sebutkan tadi bahwa dia ada sumber daya lahan, komoditas pertanian, terus kemudian alsin pertanian, sosial ekonomi pertanian, termasuk juga informasi pasar dan sebagainya, termasuk juga seberapa sih tersebarnya alat pertanian yang sudah diberikan oleh pemerintah, apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak. Demikian juga peternakan dan lain-lain. Ini saya lupa belum nulis peternakan. Terus kemudian untuk yang BBSDLP yang tingkat yang eselon 2, salah satunya contoh dari BBSDLP itu ada beberapa didukung juga oleh beberapa sistem informasi, yaitu Sisultan itu informasi sumber daya lahan, terus standing crop ini ke arah padi, baru padi, nanti akan dikembangkan untuk jagung dan kemudian tebu, terus crop kalender atau katam, di mana ini akan ada informasi tentang peta tanah, nanti kesesuaian lahan, terus kemudian fase pertumbuhan tanaman, iklim pertanian, termasuk estimasi kebutuhan pupuk, pestisida, benih dan lain-lain, termasuk potensi serangan hama ketika terjadi musim tertentu. Ini adalah sistem informasi dari kami, yaitu Badan Litbang. Sebenarnya Badan Litbang sebelum ada AOR atau AWR itu sudah mempunyai INA Agrimap, itu adalah gabungan informasi dari 23 komoditas, yaitu pangan, hortikultura, perkebunan, dan ternak. Itu ada di sana. Terus kemudian di bawahnya di BBSDLP sendiri itu ada Sisultan, Katam Terpadu, Simantap, dan Silahan tadi yang telah saya sebutkan. Tujuan dari AWR adalah untuk ini.
Jadi ketika kita sudah mempunyai data yang lengkap, kita tinggal mengkoordinir melalui dengan data satelit yang kita biasa gunakan. Terus kemudian kita juga bisa melalui Android untuk komunikasi, misalnya dari daerah ingin menyampaikan informasi atau daerah ingin mendapatkan informasi bisa melalui Android. Demikian juga kita bisa mengendalikan traktor dan lain-lain. Dan kita para petani ini juga cukup pandai, Pak. Jadi mereka menemukan traktor dengan menggunakan remote control. Jadi traktornya sudah di remote saja, tidak perlu harus panas-panas di lapangan. Nah ini nanti bisa juga nanti kelak akan bisa dikendalikan dari melalui handphone atau mungkin dari satelit. Itu arahnya ke sana, tujuannya ke sana. Dan ini semuanya adalah peran yang sangat besar adalah citra satelit. Ini adalah perkembangan peta tanah yang kita sudah miliki, yaitu bahkan peta gambut itu sudah kita petakan untuk 4 pulau, sedangkan peta tanah sudah sampai ke semi detail dan semua dengan skala 50.000 dan kesesuaian lahan sudah dikembangkan untuk 9 komoditas strategis. Nah, arahnya nanti kalau untuk peta tanah nanti untuk kita untuk diturunkan untuk peta penggunaan tematik lain dengan menggunakan rekomendasi pengelolaan lahan pertanian. Terus kemudian ini adalah contoh untuk kesesuaian lahan. Jadi kalau kesesuaian lahan itu misalnya gini, pernah ada yang melakukan kesesuaian lahan dengan citra satelit. Mungkin itu sebenarnya bukan kesesuaian lahan, tetapi kalau misalnya suatu lahan terus-menerus ditanam itu dan bisa tumbuh dengan baik, memang itu lahan sesuai. Tetapi apakah kemudian dia bisa menebak atau memperkirakan lahan mana yang tidak ditanam itu dan cocok untuk misalnya tanaman kacang atau padi. Ada lahan yang mungkin tidak ditanam kacang, tetapi sebenarnya dia cocok. Nah, ini adalah tidak menggunakan citra satelit, tetapi menggunakan data tanah dengan ground survey. Ada beberapa juga dari data satelit, terus kemudian melakukan evaluasi lahan, terus kemudian kita bisa mendapatkan kesesuaian lahan sehingga bisa mendapatkan rekomendasi tanaman. Dan ini adalah bukunya, bisa di-download di BBSDLP, di website BBSDLP. Itu adalah pedoman untuk penilaian kesesuaian lahan untuk beberapa hampir semua tanaman pertanian sudah ada. Terus ini adalah cita-cita kita menjadi lumbung pangan dunia karena memang sumber daya lahan kita itu memang sangat kaya, dan ini sudah kita lakukan dengan harus mempunyai data yang sangat lengkap sehingga kita bisa mengarahkan kesesuaian lahannya untuk mana tanamannya. Dan kalau misalnya kita harus memperluas suatu lahan atau komoditas tersebut, kita sudah mengetahui wilayah-wilayah di mana yang bisa dilakukan pengembangan suatu komoditas tersebut. Terus ini adalah peta penggunaan lahan untuk keperluan perluasan tadi. Jadi kami juga mensupport peta-peta tersebut untuk Ditjen Teknis dan investor dalam negeri dan luar negeri. Ini kita melalui pemetaan penggunaan lahan. Yang kami perlukan sekarang adalah peta-peta penggunaan lahan pertanian, di mana untuk yang land use yang kita miliki yang sebagai wali datanya adalah ATR BPN itu masih global. Yang kita perlukan lebih detail lagi. Misalnya di sana dikatakan lahan pertanian. Kita harus breakdown lagi apakah itu lahan pertanian perkebunan, apa hortikultura, apakah kemudian lahan sawah, lahan kering dan sebagainya. Itu harus kita breakdown. Kita memerlukan sekali itu. Kemudian lahan sawah pun kita juga harus breakdown lagi apakah dia irigasi teknis dan sebagainya. Itu juga harus atau ada hujan. Terus juga kita harus breakdown lagi misalnya perkebunan apakah perkebunan tersebut sawit, apakah kakao atau kopi atau karet, itu kita sangat perlukan sekali. Itu sangat peran